dan ekstrim ditulisnya dengan E. Kalau ada yang nggak percaya, silakan dicek KBBI-nya. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK, tetap semangat ya semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Fatia di TPS Kemampuan Verbal, lebih khususnya lagi kemampuan membaca dan menulis. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kata baku dan juga tentang kesimpulan. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung lihat soal yang pertama. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku. Wah, ini enak banget adik-adik. Kenapa? Karena sudah dimiringkan. Kita tinggal periksa mana yang kata baku dan yang mana yang tidak kata baku dalam penulisannya. Oke, di sini ada resiko, ada kompleks, ada karisma, ada karir, dan ada ekstrim. Coba adik-adik tahu tidak mana di antara seluruh kata-kata di sini yang merupakan kata baku? Ya, biasanya kita tuh suka taunya adalah yang dipakai sehari-hari, yang ditulis sehari-hari, padahal tidak sesuai dengan KBBI. Nih, kakak kasih lihat contekannya. Oke, jadi adik-adik yang baku itu adalah kata-kata yang dituliskannya seperti ini. Jadi resiko itu risiko. Kemudian kompleks itu harus dengan S. Karisma tidak pakai H, karir harus pakai E, dan ekstrim ditulisnya dengan E. Kalau ada yang nggak percaya, silakan dicek KBBI-nya. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah E. Dalam menghadapi masalah kita tidak boleh terlalu ekstrim. Soal selanjutnya, yuk kita baca soal sama-sama ya. Penulisan kata depan yang salah terdapat pada kalimat. Nah, kata kunci dari soal ini untuk bisa memahaminya dengan baik adalah kata depan. Adik-adik tahu tidak apa itu kata depan? Kita lihat dulu ya keterangannya, apa itu yang dimaksud dengan kata depan. Oke. Kata depan atau preposisi seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi diingat baik-baik, kalau untuk preposisi sebagai kata depan, di, ke, dari harus dipisah penulisannya dari kata setelahnya. Contohnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Saya pergi ke sana dari mencarinya. Ia berasal dari pulau penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Seperti itu yang dimaksud dengan kata depan atau preposisi. Kalau begitu adik-adik kita bisa langsung cek. Tidak perlu baca semua pilihan kalimatnya. Apalagi kalimat dari jawaban ini panjang-panjang semua. Kita cek dari pilihan jawaban A. Di sini ada kata di, publikasi. Nah, yang ini bukan preposisi. Ini adalah imbuhan untuk kata kerja. Oke, kita lanjut. Di dunia. Nah, di sini adalah preposisi karena dia menunjukkan keterangan tempat. Lalu ada lagi dikelola. Sama, di sini adalah imbuhan yang menyambung dengan kata kerja kelola. Ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti yang A sudah tepat. Kita kemudian langsung periksa yang B. Di mana ada di, ada ke. Oh, ini dia, ada di Samudra Pasifik. Dia adalah kata depan yang diikuti oleh Samudra Pasifik sehingga harus dipisah. Kemudian ke lokasi juga adalah kata depan bukan imbuhan yang lanjut dengan kata lokasi. Berarti yang B sudah tepat. Kemudian C, kita ada di Kutub Utara, sama ya, dia harus ditulis dengan dipisah, dan di sebagian besar kawasan juga harus dipisah. Jadi C benar. Oke, kita lihat yang D. Di mana? Oh, ada dari di sini. Kata lanjutannya adalah pada. Nah, adik-adik, untuk daripada, karena pada tidak menunjukkan nama tempat, dan daripada sendiri di sini fungsinya adalah kata pembanding. Coba kita periksa sama-sama kalimatnya seperti apa.
jumlah penduduk Jakarta lebih besar daripada jumlah penduduk Bandung. Jadi kalau untuk daripada yang fungsinya adalah pembanding, ditulisnya harus tanpa spasi, rapat daripadanya. Jadi jawabannya D nih. Tapi untuk memastikan kita lihat jawaban yang E ya. Di antara ilmuwan yang mendukung teori health. Nah, di sini di antaranya menunjukkan juga keterangan, maka dia memerlukan preposisi atau kata depan. Jadi sekali lagi jawabannya adalah D. Soal berikutnya adalah tentang penulisan kata dengan ejaan yang benar. Kita harus periksa satu persatu dari A sampai E, mana kata-kata yang kira-kira tidak dituliskan dengan ejaan yang benar. Kita bisa periksa di kalimat A, yang mana ya? Yang kurang tepat kata olahraga. Adik-adik, di dalam penulisan ejaan kata olahraga harus ditulis tanpa spasi atau didekatkan. Oke, kemudian yang B. Coba kira-kira yang mana? Ada tidak kata dengan ejaan yang kurang tepat? Ini dia kata perilaku. Kata perilaku harus ditulis dengan huruf E setelah huruf P. Jadi perilaku gitu ya. Sehingga yang B ini ejaannya salah. Kemudian kita lanjut nih yang C. Nah, kita bisa perhatikan baik-baik mana di kalimat C ini yang dirasa kurang tepat. Apakah adik-adik melihat di sini rebus Jawa? Nah, di situ kan nama tempat ya, maka J-nya harusnya huruf besar. Ternyata tidak adik-adik, ini tidak menunjukkan nama tempat, tetapi menunjukkan nama makanan, sehingga huruf J-nya tidak harus besar. Jadi kira-kira masih ada yang salah tidak di kalimat ini? Apakah adik-adik bisa menunjukkan mana yang salah? Nah, ini dia adik-adik. Dalam kalimat bakunya, ejaan yang tepat adalah ditulis dengan MI saja, tidak perlu huruf E, sehingga ini juga ejaannya masih kurang tepat. Kemudian kita lihat D, kenaikan gula darah seringkali disebabkan oleh stres. Adakah di sini yang ejaan yang kurang tepat? Rasanya semuanya pas ya. Di sini kata stres di dalam KBBI dituliskan seperti ini. Meskipun di dalam bahasa Inggrisnya dia stresnya double S, tetapi ketika dia diserap ke dalam bahasa Indonesia tulisannya menjadi seperti ini. Kita pastikan dulu ya untuk jawaban E benar atau tidak ejaannya. Kita lihat apa ya kira-kira yang kurang tepat di kalimat E ini? Ternyata ini kata keterampilan seharusnya ada huruf E yang mengikuti. Jadi kira-kira inilah kata-kata bakunya. Olahraga, perilaku, mi, stres, dan keterampilan. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas kata-kata dengan ejaan yang benar. Sekarang kita masuk ke soal unsur serapan. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang unsur serapan ya. Nah, kita baca soalnya. Penulisan unsur serapan pada kalimat-kalimat berikut benar kecuali artinya di sini ada 4 yang benar dan 1 yang salah dan kita harus cari yang manakah yang salah itu. Baik, kita lihat di sini. Kata yang serapan di sini adalah legal, legalisir. Kalimat ini atau kata ini ditulisnya sudah benar atau tidak? Nah, sebelum kita nilai, kita lihat dulu yang B. Di manakah kata yang ini dia. Ini adalah kata serapan prasejarah dari kata prehistoric, ya. Apakah benar penulisannya seperti ini? Kemudian kita lihat C. Coba C ini unsur serapan yang di mana? Apakah adik-adik tahu? Unsur serapannya ada di kata pasien. Bahasa Inggrisnya passion. Oke, kemudian D, ada rematik, neneknya akhir ini sering kambuh. Di sini yang menjadi kata serapan adalah kata rematik. Kemudian yang E, hipotesis itu telah dapat dibuktikan kebenarannya, yang menjadi kata serapan adalah hipotesis. Nah, di sini kata prasejarah sudah dituliskan dengan tepat karena dia harus dituliskan dengan tanpa spasi. Kemudian
di sini pasien pun dituliskannya sudah tepat. Kita sama-sama tahu bahwa dituliskannya dengan ejaan yang seperti ini. Demikian pun dengan rematik, bacanya memang rematik, tetapi tulisannya diserap dengan kata reu di depannya. Oke, kemudian yang E, yang baku adalah hipotesis ya adik-adik, bukan hipotesa. Analisis bukan analisa. Oke, yang baku adalah is bukan A. Sehingga yang ini pun adalah kata serapan yang tepat. Nah, yang sebetulnya salah adalah kata dilegalisir. Tidak ada serapan yang menggunakan ir. Yang tepat adalah legalisasi. Isasi mengisyaratkan proses. Sehingga dilegalisasi artinya dalam proses pelegalan. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Oke, soal terakhir hari ini. Soalnya yang ditanyakan adalah kesimpulan. Paragraf di atas mengandung kesimpulan. Nah, adik-adik, untuk mencari kesimpulan yang kita perlu lakukan adalah membaca kalimat pertama, kemudian membaca kalimat terakhir, lalu dibuatlah hubungan atau keterkaitan antara kalimat pertama dan terakhir itu dalam sebuah bentuk kesimpulan. Tetapi kalau adik-adik tidak yakin, boleh dibaca semuanya. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang pertama ya. Bagaikan badai mengamuk, memorak-morandakan segala sesuatu yang ditemui. Bagaikan. Nah, kata bagaikan harus kita perhatikan. Ini artinya paragraf ini mengisyaratkan analogi atau perumpamaan. Sekarang kita lanjut kalimat terakhir. Rasanya tak ada lagi yang tersisa kecuali badan yang hampa rasa, tanpa citra, cipta, dan karya. Wah, kita bisa lihat ini ada apa gitu ya. Analogi dari badai yang mengamuk, memorak-morandakan, dan tidak ada yang tersisa. Kita bisa memeriksa secara cepat. Di sini ada kata kunci penderitaan. Begitu ya. Jadi kalimat ini adalah mengungkapkan penderitaan dengan analogi badai. Nah, kita bisa cari kesimpulan apa kaitan antara kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita baca pilihannya satu persatu. Badai memporak-porandakan perasaan. Wah, apakah ini yang menjadi kesimpulan? Apakah dia sudah memenuhi kalimat yang pertama dan kaitannya dengan kalimat yang terakhir? Rasanya belum cukup ya adik-adik. Di sini badai memporak-porandakan perasaan adalah kalimat utama. Dia belum memberikan kesimpulan dari hubungan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Berikutnya, rumah dan pohon-pohon tumbang akibat badai. Ini salah karena ini adalah paragraf analogi atau perumpamaan. Kemudian akibat badai dataran yang luas menjadi sepi, sama, ini juga bukan jawaban yang benar karena gambaran tentang keadaan alam itu adalah analogi sekali lagi. Oke, kemudian D, penderitaan akibat badai. Wah, tidak tepat juga. Memang ada penderitaan di sana, tapi bukan akibat badai. Justru badailah yang dijadikan analogi dari penderitaan yang dialami oleh penulis. Sekarang kita lihat penderitaan dibandingkan dengan badai dahsyat. Rasanya jawaban E ini lebih tepat dibandingkan jawaban A. Karena tadi jawaban A adalah kalimat utamanya. Dan kalimat utama membutuhkan tambahan penjelasan. Apa di situ? Dibandingkan. Penderitaan dibandingkan dengan badai dahsyat. Atau di sini bagaikan yang menjadi isyarat sebagai perumpamaan. Demikian adik-adik pembahasan soal kita hari ini. Kita sudah mengetahui beberapa kata baku. Semoga bisa diingat baik-baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi TPS kemampuan verbal untuk pemahaman membaca dan menulis di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.